Bedah kasus hari ini kita fokus kepada LHKPN Saudara Rafael sebagai pejabat pajak yang dalam 2 minggu ini terungkap ke publik karena memiliki kekayaan secara berlebihan, bahkan melampaui gaji yang standar yang dia terima sebagai pejabat pajak atau sebagai penyelenggara negara. Nah, lebih menarik lagi ketika KPK langsung merespons LHKPN Saudara Rafael dengan melakukan pemeriksaan secara khusus. Ya. KPK serta-merta memanggil Saudara Rafael dan melakukan pemeriksaan untuk menyelidiki apakah harta kekayaan yang begitu besar yang nilainya 50 miliar lebih itu diperoleh secara sah atau melalui praktek KKN. Kita tahu bahwa LHKPN adalah produk dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan ketika awal berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 ini, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang disebut Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Komisi ini secara khusus diberi tugas untuk melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan di dalam LHKPN. Dan LHKPN ini harus diisi dan dilaporkan oleh seorang penyelenggara negara sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Tujuannya adalah dengan dia melaporkan kekayaannya sebelum menjabat, kemudian melaporkan selama dia menjabat, maka ini akan menjadi alat pembanding apakah kekayaan seorang penyelenggara negara ini diperoleh dari hasil atau pendapatan dia sebagai penyelenggara negara secara sah atau tidak. Ketika dia memperoleh kekayaan secara berlebihan dan didapatkannya melalui praktek-praktek kolusi, nepotisme, dan korupsi, maka disinilah KPK harus menjadikan pintu masuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna memastikan bahwa penyelenggara negara yang bersangkutan terlibat atau tidak terlibat dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam kasus LHKPN Rafael, ini tidak hanya mengungkap kejahatan korupsi yang diduga dilakukan oleh Rafael, tetapi ini juga akan mengungkap borok KPK yang selama puluhan tahun atau 10 tahun lebih LHKPN ini menjadikan benda yang tidak begitu berguna atau dokumen yang tidak penting, padahal dokumen LHKPN itu kalau ditelusuri ketika seorang penyelenggara negara melaporkan ke KPK, maka dokumen ini akan menyumbang tugas KPK dalam rangka mencegah terjadinya KKN. Mengapa? Karena dengan LHKPN itu KPK bisa melihat apakah kekayaan seorang penyelenggara negara yang dilaporkan ini nilainya wajar atau tidak. Ketika kekayaan penyelenggara negara ini nilainya tidak wajar, atau ketika kekayaan Rafael di dalam LHKPN dibandingkan dengan gaji yang dia laporkan terdapat angka perolehan kekayaan secara berlebihan, maka menurut undang-undang tentang tindak pidana korupsi, ya, kelebihan kekayaan atau pendapatan seorang penyelenggara negara yang melampaui gaji resmi yang dilaporkan itu dinilai sebagai tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya, mengapa soal LHKPN ini KPK diam selama ini? Padahal puluhan ribu LHKPN pejabat penyelenggara negara yang angkanya sangat fantastis, yang tidak seimbang dengan gaji resmi yang diperoleh. KPK diam, DPR diam, pemerintah diam.
Ini ada tanda tanya besar, ada apa? Dalam kasus LHKPN Rafael, ini adalah puncak gunung es. Karena itu, KPK dan DPR harus merubah secara total mekanisme pengungkapan kejahatan korupsi oleh KPK, dimulai dengan menelusuri LHKPN, tidak saja LHKPN Rafael, tetapi seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara negara yang menempati jabatan yang strategis atau jabatan yang rawan KKN. Katakanlah pejabat pajak, pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat agraria atau pertanahan, anggota DPR, Polri, hakim, jaksa. Ini adalah jabatan-jabatan yang sangat rawan KKN. Karena itu LHKPN Rafael harus menjadi LHKPN pertama yang akan membuka LHKPN yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ribuan LHKPN. Kita berharap tidak boleh kasus Rafael berhenti di Rafael. KPK harus menjadikan ini momentum, karena LHKPN itu kaitannya langsung dengan pembuktian terbalik yang selama ini ditakuti oleh semua penyelenggara negara. Dan pembuktian terbalik itu meskipun secara sumir diatur di dalam undang-undang tentang komisi pemeriksa atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, di situ dikatakan bahwa dalam hal seorang penyelenggara negara dicurigai memiliki harta kekayaan yang diduga diperoleh melalui praktek-praktek KKN, maka di dalam penyidikan di KPK maupun di dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi, menurut pasal 37A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, si penyelenggara negara yang bersangkutan, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa, wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya atau anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang disangkakan atau didakwakan. Ini perintah undang-undang. Jadi sebetulnya melalui LHKPN itu KPK bisa mempraktekkan proses pembuktian terbalik selama penyelidikan dan penyidikan di KPK. KPK bisa memanggil penyelenggara negara yang bersangkutan untuk ditanyakan, dengan harta sekian banyak, ya, Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya tanah, Anda punya segala-galanya, asal-usulnya dari mana? Anda belanjakan dengan uang dari mana? Apakah terjadi perubahan di dalam transaksi keuangan Anda, di dalam rekening Anda, rekening bank Anda yang sudah dilaporkan ke KPK di dalam LHKPN? Ini semua bisa diteliti dan dengan mudah sekali diketahui. Akan terjawab apakah harta sekian banyak ini diperoleh dari uang tabungan, hasil gaji, dan penghasilan lain yang sah dari penyelenggara negara yang bersangkutan, atau diperoleh dari praktek-praktek KKN, apakah pemerasan atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan, atau hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tetapi selama ini LHKPN ini diabaikan. Saya menduga politik penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi soal LHKPN ini menjadi agenda terselubung. Ada konspirasi para penyelenggara negara yang menduduki posisi penting di republik ini. Ada kebijakan terselubung untuk mengabaikan LHKPN. Kenapa? LHKPN ini terkoneksi langsung dengan pembuktian terbalik. Melalui mekanisme pembuktian terbalik, pejabat yang bersangkutan harus menjelaskan satu persatu bahwa harta berupa sebidang tanah dengan nilai 10 miliar yang saya miliki, saya beli dari, apakah dengan menjual aset dia yang lain, atau dia mengumpulkan dari gaji selama dia menjabat, dan ketika dia menjawab bahwa selama gaji dari
penghasilan atau pendapatan dia sebagai penyelenggara negara, berapa lama dia bisa kumpulkan uang itu dengan jumlah yang sangat besar. Jadi sebetulnya LHKPN dan pembuktian terbalik ini adalah momok tidak saja oleh penyelenggara negara, tetapi juga momok bagi KPK. Buktinya apa? Selama puluhan tahun LHKPN di KPK tidak digubris. Berbeda halnya dengan LHKPN ketika era Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang memang secara khusus menangani pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dari penelusuran harta kekayaan yang dilaporkan di dalam LHKPN. Karena itu LHKPN yang sekarang muncul dalam kasus Rafael, KPK tidak boleh berhenti di situ, ya. KPK tidak boleh berhenti dalam LHKPN Rafael, tetapi KPK harus mulai menelusuri, membongkar semua LHKPN yang ada di KPK untuk memulai suatu era baru, yaitu mencegah praktek korupsi melalui pemeriksaan LHKPN. Seperti tadi saya katakan bahwa LHKPN dan pembuktian terbalik itu momok bagi semua penyelenggara negara. Nah, saya mempunyai satu kecurigaan yang sangat beralasan, yaitu bahwa terjadi proses legislasi yang curang. Ketika DPR dan pemerintah pada tahun 2002 melahirkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, maka disitulah bencana pelemahan pemberantasan KKN terjadi. Karena kewenangan KPKPN untuk memeriksa, mengumumkan LHKPN kepada publik sebagaimana diatur pasal 10 sampai dengan pasal 19 itu diamputasi dan dijanjikan akan dimasukkan menjadi bagian pencegahan di KPK melalui ketentuan peralihan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Tetapi kenyataannya pasal 10 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tetap diamputasi pada ketentuan penutup pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang KPK menyatakan dengan terbentuknya KPK, maka KPKPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menjadi bagian pencegahan di KPK. Itu jelas bahwa KPKPN sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menjadi bagian pencegahan di KPK. Tetapi pada ketentuan pasal 71 ayat 2 dikatakan setelah KPK menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Jadi di sini nampak permainan kotor di proses perubahan undang-undang ketika melahirkan undang-undang tentang KPK, bahwa pasal 10 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang wewenang, kekuasaan, tugas, peran, fungsi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dijanjikan masuk menjadi bagian pencegahan di KPK, tetapi begitu masuk pasal 71, kewenangan yang diatur di dalam pasal 10 sampai dengan pasal 19 justru dinyatakan dicabut dan dibatalkan. Dengan demikian, maka roh dan kekuatan
LHKPN yang bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kejahatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme para penyelenggara negara mendapat pelemahan luar biasa ketika berlakunya Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berlaku dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Dengan demikian tidak heran jika LHKPN ini meskipun diwajibkan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan ke KPK, tetapi LHKPN ini menjadi benda mati di KPK yang tidak memberi kontribusi sama sekali dalam mengungkap kejahatan korupsi. Nah, baru sekarang dalam kasus Rafael, KPK seperti terkaget-kaget. Dan saya meminta supaya KPK tidak boleh berhenti hanya di LHKPN Rafael. KPK harus segera membentuk satu tim besar untuk meneliti satu persatu LHKPN penyelenggara negara, terutama yang nilainya tidak sebanding, tidak seimbang dengan penghasilan penyelenggara negara yang bersangkutan. Kita ambil contoh, misalnya seorang anggota Polri yang dengan jabatan, pangkat, dan tugas sehari-harinya seperti apa, tetapi memiliki kekayaan yang berlebihan dengan gaya hidup mewah, ini harus menjadi perhatian KPK, perhatian semua pimpinan lembaga negara. Harusnya setiap menteri, setiap pimpinan lembaga, Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, secara internal harus ada tim yang khusus memeriksa kekayaan pejabat-pejabat di bawah kementeriannya untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dengan hasil pemeriksaan internal bisa disumbangkan atau direkomendasikan ke KPK untuk ditindaklanjuti. Tetapi selama ini semua menyerahkan kepada KPK, sementara KPK sendiri mengabaikan fungsi LHKPN ini. Apalagi kaitannya dengan pembuktian terbalik. Kita tidak pernah dengar selama proses peradilan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, penyidik, jaksa maupun hakim secara khusus dalam suatu mekanisme tersendiri memfokuskan pemeriksaan mengenai proses pembuktian terbalik sesuai dengan janji undang-undang. Terima kasih.